Bab 067. Bapak mau apa lagi? Naya menatap kesal Raihan yang tak pernah puas mengganggunya. Bahkan malah terlihat senang melakukan tindakan yang memancing emosi. Menurut kamu saya mau apa? Bapak jangan jadi nggak jelas deh jadi orang, tukas Naya sengit. Nggak jelas gimana? Kamu cemburu. Mau hubungan kita diperjelas. Naya memutar matanya menghindari tatapan mata sang atasan. Dan menyingkir menghindari tubuh tegap sang pria yang di depannya. Jangan menghindar, kata Raihan dengan penuh penekanan seraya menekan kedua bahu Naya menghentikan gerakan wanita itu. Bapak sudah punya wanita lain, jadi buat apa lagi Bapak mengganggu saya seperti ini? Bapak masih belum puas bikin hati saya sakit. Bapak mau ngelakuin apa lagi sekarang? Mata Naya melihat Raihan, ia mulai merasa tertekan dengan tindakan bosnya. Jangan mentang-mentang saya cuma karyawan Bapak, jadi Bapak seenaknya sama saya, kata Naya lagi dengan wajahnya yang sudah tak terlihat manis lagi bahkan terkesan horor di pandangan Raihan. Saya nggak merasa seenaknya sama kamu, sahut Raihan enteng. Naya tertawa mengejek mendengar pernyataan Raihan. Kenapa tertawa? Ada yang lucu dengan ucapan saya. Raihan memegang kepala Naya membuat wanita itu mendongak ke atas dan menatap dirinya. Lucu, bahkan sangat lucu. Bentak Naya. Bapak tidak ingat dengan apa yang tadi malam Bapak lakukan terhadap saya. Raihan mengerutkan kening heran kenapa Naya sekarang begitu banyak omong dan berani beradu mulut dengannya. Beberapa kali Bapak mencium saya tanpa memikirkan perasaan saya, bahkan ketika kita tak punya hubungan apapun lagi, Bapak tetap melakukan hal itu tanpa berpikir hati ini seperti apa. Naya memegang dadanya yang terasa sesak. Pagi ini Bapak menunjukkan wanita Bapak tanpa memikirkan perasaan wanita lain yang sudah terlanjur menempatkan Bapak di dalam hatinya, Naya berkata panjang. Kan kamu yang mengakhiri hubungan kita, tapi kamu juga yang sekarang malah meminta saya untuk memikirkan perasaan kamu. Raihan begitu ringannya bertutur kata bahkan di depan Naya yang kedua matanya sudah menggenang. Iya memang saya yang mengakhiri, dan jika Bapak juga menerimanya kenapa Bapak masih datang ke rumah saya dan mengulangi perbuatan yang tak seharusnya diulangi. Naya marah dan terlihat begitu emosi pada lelaki yang masih saja terlihat tak merasa bersalah bahkan sedikitpun. Saya hanya memberikan sebuah kenangan pada kamu, tukas Raihan menatap wanita yang kini terluka oleh ucapannya. Baik kalau begitu, saya juga akan memberikan Bapak kenangan, Naya mengusap wajahnya dengan tangan lalu. Plak. Tangannya dengan mulus menamparkan wajah Raihan bahkan lelaki itu tak sempat menghindar. Raihan memandang tak percaya pada Naya, sebab selama ini tak ada satupun orang apalagi wanita yang berani menamparkan wajahnya dan di kantornya sendiri. Jangan pernah ganggu saya lagi. Naya memperingatkan Raihan lalu melangkah meninggalkan lelaki yang terus menatap kepergiannya dengan tajam. Dengan membawa tasnya Naya keluar dari kantor dan berlari mencari taksi. Di dalam ruangan, Raihan duduk menyender di kursinya memegangi pipinya yang terasa panas akibat tamparan dari Naya. Saya tidak akan membiarkan kamu lepas begitu saja Naya, dalam hitungan hari kamu pasti akan kembali pada saya dan saya akan mengisi penuh hatimu, tanpa menyisakan tempat untuk lelaki lain termasuk Rama. Raihan terlihat begitu emosional karena tak terima dengan perlakuan Naya terhadapnya. Kini yang ada di kepala seorang Raihan sekarang adalah memiliki Naya bukan lagi sekedar untuk membuat Rama merasakan apa yang dulu ia rasakan saat ditinggalkan oleh wanita yang dicintai, namun juga tujuannya sekarang adalah membuat Naya begitu mencintainya dan terus bergantung padanya sampai saatnya ia merasa puas dan akan membuat Naya terluka olehnya, karena tak terima dengan tamparan yang sudah dilayangkan wanita itu padanya. Seluruh emosinya saat ini begitu menumpuk di kepala dan tak tahan untuk segera dilampiaskan, ambisinya pun semakin berapi-api dan tak terbendung lagi, tak sabar rasanya mewujudkan keinginannya secepat mungkin. Malam hari setelah tragedi tamparan yang terjadi di kantor miliknya,
Lelaki bernama lengkap Raihan Erlangga Kusuma memilih untuk mengajak Roman berkeliling yang tak tentu mau kemana, karena saat Roman bertanya hanya dijawab dengan jawaban terserah dari lelaki bermata hitam pekat itu. Baru kali ini yang rasain tapak tangan perempuan. Roman berkata mengejek. Lu tahu dari mana? Raihan yang memang tak merasa mengatakan peristiwa penamparan yang ia alami pada Roman merasa heran, dari mana lelaki bertubuh tegap itu mengetahuinya. Roman memainkan kedua alis matanya seraya tersenyum namun tak menjawab pertanyaan Raihan padanya. Beneran gue mutasi juga nih lama-lama si Johan, sudah tahu siapa sang pemberi berita tanpa harus diberitahu oleh Roman. Mau gue kasih salep nggak? Masih merah tuh, ujarnya seraya menunjuk pipi temannya yang memang masih tampak perah bahkan ada sedikit berbentuk jari di sana. Nggak perlu. Tolak Raihan tak menerima tawaran baik dari teman abadinya tersebut. Kuat juga tenaganya tuh cewek, gumam Roman memuji kekuatan tangan yang dimiliki Naya hingga mampu membuat tato bergambar telapak tangan di pipi seorang Raihan. Perempuan gila, Raihan kembali kesal mengingat kembali perlakuan Naya kepada dirinya. Lu nggak ngeles? Tanya Roman bingung, sebab yang ia tahu Raihan memiliki karate dan pernah menjadi guru karate meski hanya sebentar. Aneh rasanya jika Raihan tak sempat mengelak dari tamparan seorang wanita, karena biasanya temannya itu dapat membaca gerakan seseorang yang terlihat berbahaya. Lagi apes gue, sahut Raihan dengan tampang batmut yang berlebihan. Lagi apes atau emang ilmu lu udah musnah? Tukas Roman mengejek Raihan yang langsung menoyor kepalanya hingga membentur kaca pintu. Berisik, bentak Raihan kesal mendengar celaan dari mulut Roman. Disensi, gerutu Roman sambil terus berputar-putar di setiap jalan. Kelakuan tak jelas yang tengah dua lelaki ini lakukan di malam hari yang baru menunjukkan pukul 20.13 namun udara terasa begitu dingin menandakan hujan akan segera turun. Namun kedua lelaki ini malah semakin merasa asyik dengan suasana malam yang terlihat sedikit lengang tak terlalu banyak kendaraan karena cuaca mendung dan langit memperlihatkan tetesan hujan akan segera turun diawali dengan beberapa kali kilatan petir yang menerangi langit malam yang bertambah hitam karena bantuan hujan. Mau hujan Ray? Pulang ajalah, muter-muter nggak jelas bikin kepala gue sakit. Roman yang lelah mengendalikan mobil tanpa tujuan jelas mulai mengeluh dan merengek untuk pulang macam anak kecil. Kita naik mobil men, bukan jalan kaki. Masa masih takut kena hujan juga? Tutur Raihan masih enggan untuk pulang ke rumah dan beristirahat padahal ia baru pulang kerja dan langsung ke rumah Roman. Mengajak temannya itu melakukan kegiatan yang sungguh amat tidak berfaedah sama sekali karena hanya menambah polusi di jalanan ibu kota dengan kendaraannya. Bukan masalah takut kehujanan juga monyet, Roman mulai memanggil temannya dengan sebutan hewan karena saking kesalnya, mengajak pulang malah dikira takut akan air hujan. Terus apaan? Gue ngantuk, mau tidur, lagian lu pulang kantor bukannya ke rumah. Malah ngelantur ke tempat gue. Sengit Roman karena tadi saat Raihan datang ke rumahnya ia juga baru pulang dari rumah sakit tentunya ia pun belum sempat mandi apalagi beristirahat karena sang teman langsung saja mengajaknya pergi tanpa mengatakan tujuannya. Mana lapar lagi, lanjutnya merasakan perutnya mulai keroncongan tak jelas. Ya udah cari makan, ujar Raihan santai tanpa menggubris perkataan panjang lebar dari mulut Roman. Tanpa menyahut, Roman lantas melajukan mobil mencari tempat makan agar mereka bisa mengisi perut di malam yang sudah sangat dingin. Mobil berhenti di depan sebuah gerobak nasi goreng yang sedang mangkal di pinggir jalan dengan penerangan seadanya yang berada tak jauh dari sebuah taman kota. Di sini aja, tukas Roman lalu mematikan mesin mobil serta membuka sabuk pengaman. Raihan mengikuti apa yang dilakukan Roman lantas membuka jasnya lebih dulu sebelum turun dari mobil. Roman menghampiri sang penjual dan memesan 2 porsi nasi goreng untuk dirinya dan Raihan tentu dengan berbagai campuran melebihi porsi biasanya. Lelaki itu kemudian duduk di sebuah bangku plastik yang memang disediakan oleh sang penjual untuk para pembeli yang datang. Udah gue pesen,
kata Roman pada Raihan yang baru turun dan gegas duduk di depan temannya dengan meja yang membatasi mereka berdua. Lelaki dengan tampilan kemeja yang telah lengannya tergulung itu hanya menggerakkan kepalanya mendengar temannya bicara. Saat dua piring nasi goreng sudah terhidang di depan mereka, dua lelaki itu tanpa saling berucap lantas melahap nasi goreng yang masih diselimuti asap panas dengan sesekali menghembuskan tiupan agar mulut mereka tak kepanasan saat makanan itu mereka nikmati. Udara makin terasa dingin dan petir makin sering eksis di atas sana membuat langit malam bagai dihiasi kembang api tahun baru, indah namun juga cukup seram. Cepat men, udah gerimis, ujar Raihan seraya meneguk minuman botolnya. Yeh tadi ngatain gue, sekarang aja lu minta cepat-cepat, sungut Roman melihat kelakuan Raihan yang tadi mengatainya takut dengan hujan dan sekarang temannya itulah yang meminta untuk bergegas karena gerimis. Tadi kan kita di dalam mobil, sambung Raihan tak mau mendengar ucapan Roman lalu bergegas memasuki mobil yang terparkir di dekat sebuah pohon palem. Melihat temannya sudah masuk ke dalam mobil, Roman lantas membayar dua piring nasi goreng juga dua botol minuman pada sang pedagang yang sudah berumur. Tuh siapa pak? Roman bertanya pada si bapak pedagang ketika matanya tak sengaja menangkap sesosok wanita tengah duduk di bangku taman padahal hujan sudah mulai turun. Mata si bapak langsung melihat tempat sang wanita berada, kurang tahu, dari bapak datang udah ada di situ, sahut si bapak seraya menerima uang kertas dari Roman. Maan Ujan, teriak Raihan dari dalam mobil. Iya bawel, sahut Roman lalu menuju mobil setelah selesai membayar. Udah kayak anak perawan, sungut Roman mengatai temannya yang menolehkan kepala dari kaca mobil yang dibuka. Hujan mulai turun mulai dari yang sekedar basa-basi hingga akhirnya kebablasan dan turun semakin deras. Jalan cepat, ucap Raihan karena Roman tak juga menyalakan mobil padahal petir sudah terlihat lebih menyeramkan daripada tadi. Roman yang sejak tadi matanya fokus pada satu titik lalu menoleh pada Raihan. Menurut lu tuh cewek beneran apa jadi-jadian? Meminta pendapat temannya karena ia begitu penasaran pada wanita di bangku taman tak jauh dari mobil yang mereka naiki bahkan hanya berjarak kurang dari 10 meter. Pandangan Raihan mengikuti arah tangan Roman yang menunjuk ke taman. Raihan memicingkan mata, cewek beneran mana ada yang hujan-hujanan malam-malam gini men? Kecuali cewek patah hati, sahut Raihan kemudian dengan mata yang sudah teralih menyalakan musik. Berarti pilihannya antara makhluk berdaster putih atau cewek patah hati, ucap Roman mulai menerka. Udahlah jalan yuk, makin banyak tuh hujan, kata Raihan mulai tak sabar, padahal tadi dia memarahi Roman karena merengek meminta pulang. Tapi Roman tak juga menuruti perkataan Raihan kini ia malah sibuk memutar mobil dan mengarahkan lampu mobil ke arah wanita yang duduk menunduk dengan pakaian yang sudah basah, ia masih sangat penasaran dengan sang wanita yang duduk di tengah hujan. Raihan berdecak melihat tingkah Roman yang begitu penasaran dengan wanita di bangku taman. Bentar, ujar Roman seakan tahu temannya sudah mulai kesal dan tak sabar menunggu dirinya menjalankan mobil. Lampu mobil menyala menyorot seorang wanita yang duduk di tengah hujan, sang wanita lantas mengangkat wajah dan melihat ke arah mobil dengan sebelah tangan guna menghalau sorotan lampu mobil yang menyilaukan matanya. Begitu melihat wanita mengangkat wajahnya Roman lantas mematikan lampu mobil dan melihat wajah yang kini tengah melihat ke arah mobil mereka dengan rambut dan seluruh bagian tubuh yang sudah begitu lepek terkena hujan. Seketika mata Raihan membelalak tajam merasa kenal dengan orang yang ada di tengah guyuran hujan. Gue kayak kenal, gumam Roman mencoba mengingat wajah di depan sana. Lelaki di sampingnya sudah lebih dulu tahu siapa wanita yang tengah menatap mobil yang sudah mengganggu dirinya merenung di malam yang tengah menangis seperti perasaan yang ia rasakan sekarang. Karyawan lu kan? Tanya Roman mulai ingat pada wajah sang wanita bertubuh kurus dan menggunakan kemeja yang jadi transparan karena basah. Ngapain di situ? Lanjut Roman seraya melihat Raihan. Lagi syuting drama Korea kali,
sahut Raihan asal dan mencoba masa bodoh dengan kelakuan aneh Naya yang tengah ia saksikan. Mana kameranya? Roman melihat kiri kanan mencari kamera tapi yang ia cari ternyata tak tampak barang satupun. Raihan menarik napas lalu menyenderkan bahunya di kursi mobil, belajar pik jangan di depan gue. Kata Raihan sinis. Antar pulang Ray, Roman berkata karena tak tega melihat Naya yang mungkin sudah mulai menggigil kedinginan. Nggak usah sok kebanyakan ide men, males gue, tolak Raihan dengan saran Roman. Lah, lu tibang duduk doang, yang bawa mobil mah dari tadi juga gue, pakai males segala, sentak Roman memarahi Raihan. Entar mobil gue basah, lihat aja no udah kuyup begitu, kata Raihan sambil terus melihat Naya yang sudah bagaikan kucing kecebur di sebuah genangan. Lu mau turun apa gue yang turun? Roman memberi pilihan dengan mata tajam nanti sangar. Ya udah lu aja sana, malah mempersilahkan Roman untuk turun dan mengajak Naya. Oke, tapi nanti kalau tuh cewek jadi naksir gue, lu jangan belingsatan, Roman sudah akan membuka pintu namun Raihan dengan cepat menghentikannya. Ya udah gue aja, sahut Raihan, bisa kacau rencananya jika Naya sampai dekat dengan temannya. Jika Roman sampai tebar pesona pada Naya dan Naya terpikat sudah jelas rencananya kan hancur begitu saja karena ia tak akan mungkin mengganggu siapapun yang mendekati atau didekati oleh sang dokter. Roman tersenyum mengejek karena Raihan takut akan tikungan maut yang mungkin akan dilancarkan oleh dirinya, padahal ia tak akan mungkin berani mendekati wanita yang setnak didekati oleh Raihan meski ia tahu temannya itu hanya sedang bermain-main namun, tetap ia bisa membaca bahwa Raihan dan Naya tak sekedar permainan atau alat balas dendam. Nih payung di belakang, kata Roman memberitahu Raihan. Udah tahu, ketus Raihan. Karena ia si pemilik mobil jelas yang paling tahu apa saja yang ada di dalam mobilnya. Kali lupa, sahut Roman dengan cengiran. Turun dari mobil dengan memakai payung dan menuju Naya yang menatap tak percaya pada seorang lelaki yang datang mendekat ke tempat ia duduk. Ngapain di sini? Raihan sudah berdiri dengan angkuhnya di depan Naya. Bukan menjawab pertanyaan dari lelaki berpeen hitam itu Naya malah sibuk menggoyangkan kaki memainkan genangan air yang ada di bawah. Kesal tak mendapat jawaban Raihan lantas menarik tangan Naya dan membuat wanita itu berdiri. Ia mencoba melepaskan tangan Raihan yang memegang erat dan mencoba menariknya. Nggak usah kebanyakan drama, terus berkata sambil menyeret Naya menuju mobil. Saya mau pulang, kata Naya ketika berada di depan pintu mobil. Masuk, jangan ribet, berkata tajam seraya membuka pintu mobil dan mendorong kasar tubuh Naya hingga terduduk di kursi belakang. Roman yang sedari tadi menyaksikan dua orang keras kepala hanya bisa menggeleng kepala sambil mendengarkan musik. Raihan menutup pintu mobil dengan kencang lalu duduk di kursi depan, Raihan melemparkan jasnya pada Naya yang tengah menggigil dingin. Wanita yang sudah pucat itu menangkap jas dari Raihan dengan tangannya namun bukan untuk ia pakai, melainkan kembali ia lemparkan hingga tak sengaja mengenai kepala dari atasannya yang sudah duduk rapi menunggu mobil dijalankan. Aduh, kaget mendapati jas yang ia berikan pada Naya sudah nangkring di atas kepalanya. Naya yang tak menduga lemparannya akan mengenai kepala Raihan langsung menutup mulut dan menunduk merasa tak enak. Roman yang melihat aksi Naya lantas tertawa melihat temannya seperti tak ada harga diri lagi diperlakukan semena-mena oleh karyawannya. Dengan kesal Raihan turun dari mobil seraya menenteng jasnya dan masuk ke tempat Naya duduk dan tanpa permisi memakaikan jas pada wanita yang seluruh tubuhnya sudah dingin. Jalan men, pinta Raihan setelah menutup pintu dan duduk di samping Naya lalu tangannya bergerak memakaikan jas mencoba menutupi bagian tubuh sang wanita yang terlihat karena bajunya basah. Naya bergerak menolak apa yang dilakukan Raihan namun sang lelaki malah memaksa bahkan tangannya mendekap Naya agar tak kembali melepaskan jas yang ia pakaikan. Ya adegan drakor dimulai, gue yang nonton cuma bisa mengutuk dalam hati,
sindir Roman dari balik kemudi seraya menjalankan mobil di tengah terpaan hujan yang sudah tak bersahabat lagi. Tak mau hanya menjadi sopir saja, Roman akhirnya mengeluarkan suaranya mengikuti suara penyanyi yang tadi dinyalakan Rayhan. Di kursi belakang dua orang manusia saling membisu merasakan sensasi di tengah gemuruh petir dan juga hujan, seraya tak peduli dengan apa yang tengah dinyanyikan oleh orang di depan mereka. Sudah 2 hari ini Naya tidak masuk kerja karena badannya panas setelah melakukan tindakan bodoh bagaikan seorang pelakon dalam sebuah drama. Di dalam kamarnya ia pun masih terus meringkuk di balik selimut merasakan tubuh yang terkadang meriang merasakan dingin yang teramat sedangkan keseluruhan badannya panas bahkan sangat panas. Untuk turun dari ranjang saja kakinya sudah begitu kaku untuk digerakkan. Jadi sudah 2 malam juga Sisil menginap di kontrakannya guna menemani sang teman dan juga membelikannya bubur setelah ia pulang kerja dan memastikan Naya meminum obatnya. Namun malam ini Sisil tak bisa menemaninya karena harus pergi ke tempat calon mertuanya. Ia mewanti-wanti agar Naya tak lupa minum obat supaya cepat sembuh dan sebelum meninggalkan temannya Sisil juga terlebih dulu membawakan makanan. Temannya yang baik meski terkadang membuat Naya jengkel dengan kelakuan yang dimiliki oleh Sisil tapi tetap Naya sangat menyayangi temannya itu.